Saya kira masjid tidak menjadi pusat radikalisme. Apa yang dimaksud dengan kontrol itu? Apakah mengawasi? Pengertian kontrol mengawasi itu berlebihan. Memerangi agama lain itu jangan itu kritikan, masuk kritikan, tapi amal ma'ruf nahi munkar. Kalau diambil contoh Singapura, Malaysia, itu berapa sih rumah ibadah di Singapura? Mungkin tidak lebih daripada 20-30 rumah masjid gampang diawasi. Malaysia juga masjidnya cuma 670. Di Indonesia 800.000. Karena mereka mana mungkin bisa diawasi itu. Itu masjidnya Pertamina. Tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom, kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras. Sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Karena agama, nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat?
Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas, so. Ini semua muslim, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI. Cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan. Karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan hukumnya kepala daerah mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah seumpama kelenteng atau gereja dan lain sebagainya. Lantas kemudian dia menyatakan ini dosa jariah. Lalu kemudian mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Abdul Somad malah menjadi pelopor intoleransi. Seandainya ada kepala daerah atau pejabat publik yang terinspirasi oleh fatwanya lalu bersikap intoleran kepada rakyatnya yang tidak beragama muslim atau non muslim yang hendak mendirikan rumah ibadah, bisa jadi ini jadi dosa jariah. Hati-hati dengan itu semua. Semestinya Ustadz Abdul Somad minta maaf sajalah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung, apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas?
untuk melarang umat minoritas untuk beribadah. Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Tentu kita pahami bahwa pemerintah ingin jangan terjadi radikalisme. Cuma pengertian kontrol mengawasi itu berlebihan. Karena di rumah ibadah sendiri, khususnya masjid, ada sistem untuk itu. Yaitu kalau pengkhotbah ceramahnya itu bersifat radikal atau berlebihan, itu tidak nanti diundang lagi untuk berbicara situ. Dan juga di samping itu para khotib atau penceramah katakanlah mengkritik pemerintah soal korupsi, perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan hukum, itu jangan itu kritikan. Itu penting dalam masyarakat kita. Nah, ini nanti serba salah kalau pemerintah, katakanlah masyarakat atau khotib mengkritik pemerintah. Apa yang dimaksud dengan kontrol itu? Apakah mengawasi? Pertama, di masjid itu rumah ibadah, berbicara tentang keagamaan, ibadah, tentang salah, tentang kehidupan sehari-hari yang harus sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan agama. Tentu ada pedomannya yang kita Dewan Masjid juga keluarkan, bagaimana caranya. Nanti pengurusnya kalau ada melaporkan masyarakat, takmirnya lewat DKM-nya yang akan dipanggil untuk itu. Tapi selama ini, saya kira masjid tidak menjadi pusat radikalisme. Bahwa ada yang berbeda itu keras, ya. Ada berceramah karena berkhotbah, ya. Tapi sebagian besar yang keras itu, seperti saya katakan, dia mencegah kebatilan, memperbaiki. Bahwa kalau ada yang menganjurkan tentang intoleran, tentu harus diperingati. Dan pengurus masjid tidak akan mengundang lagi. Dan kita bikin edaran bahwa jangan ini khotib ini jangan diundang lagi. Ini dibikin seperti itu. Tapi kalau diambil contoh Singapura, Malaysia, itu berapa sih rumah ibadah di Singapura? Mungkin tidak lebih daripada 20-30 rumah masjid gampang diawasi. Malaysia juga masjidnya cuma 670. Ya banyak itu surau-surau, musala. Tapi yang dilaporkan pengurus masjid Malaysia waktu kita rapat di sini itu yang 175. Di Indonesia 800.000. Karena mana mungkin bisa diawasi itu. Pengertian radikalisme juga kita harus sepakati dulu. Karena nanti ini bisa menjadi masalah juga. Orang berbicara tentang tidak senang pada mengkritik tentang pemerintahan yang tidak adil, mengkritik tentang kota yang katakanlah tidak dikelola dengan baik, nanti dianggap radikal. Padahal itu kan mengkritik untuk agar ada kemajuan di daerah itu. Nanti salah paham juga itu. Karena ada kesan bahwa setiap orang mengkritik pemerintah dianggap radikal. Tidak benar itu. Boleh saja. Karena itu kan untuk kebaikan. Karena masjid itu pengertiannya ialah radikal dalam agama. Karena ini kan rumah ibadah radikal agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Memerangi agama lain. Itu salah. Tapi kalau hanya berpikir yang kemajuan kemudian mengkritik,
Itu kan bahagian daripada kehidupan masyarakatnya, juga demokrasi juga. Jadi kita dulu samakan pengertian, jangan asal radikal. Hanya berbicara mengerti, oh itu dianggap radikal. Itu kan keliru juga, itu berbahaya juga justru. Ini memang tidak mudah juga, karena tiap tahun mesti tumbuh terus. Maka buku terbitkan tahun 2020, nanti mungkin 5 tahun lagi kita terbitkan lagi, itu tentu sudah maju berbeda seperti itu. Jangan lupa, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam yang terbesar di dunia. Karena jumlah masjid juga terbesar di dunia. Ya, tidak seperti itu. Seperti itu, jangan ambil contoh Singapura, jangan ambil contoh Malaysia yang masjidnya hanya puluhan atau ratusan. Dan di Malaysia semua masjid itu dibangun oleh negara. Indonesia satunya negara yang sangat besar, yang masjid itu sebagian besar dibangun oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, diatur oleh masyarakat. Kalau di Malaysia pengurus masjid itu pegawai negeri, jadi gampang diatur. Di Malaysia itu jamaah khutbah Jumat itu seragam. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Itu perbedaannya yang mutlak. Sekarang itu jangan diambil contoh seperti itu. Apalagi negara-negara Arab, semua masjid itu dikelola pemerintah dan khotibnya, khutbahnya di pegawai negeri semuanya. Jadi jangan disamakan seperti itu kondisinya. Kalau kita bicara soal radikalisme, radikalisme dimaknai sebuah gerakan dari pemikiran yang ingin merubah pemerintahan yang sah dengan cara frontal dan tidak mengikuti prosedural, bahkan cenderung menggunakan kekerasan. Saya pikir sebagai kerangka besar seperti ini yang diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam memaknai radikalisme dalam perspektif perundang-undangan. Kalau perspektif keagamaan, radikalisme memahami agama itu adalah baik. Artinya kita memahami agama sampai akarnya. Memahami Islam sampai kepada kerangka tafsir, kerangka hadis, kerangka akidah, itu adalah radikalisme dalam pemaknaan kita belajar agama. Tetapi saya paham yang dimaksud adalah radikalisme di sini adalah bagaimana penceramah itu, kalau disebut dengan ustadz atau dai itu yang mengajarkan untuk melakukan destruktif kepada masyarakat. Pemaknaan keagamaan itu tidak bisa ditafsirkan oleh BNPT. Saya pikir karena ada dua hal barangkali yang bisa saya kasih catatan dari yang disampaikan ke publik itu. Pertama, berkenaan dengan mengkafirkan. Mengkafirkan itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mengkafir-kafirkan. Jadi kalau kita tidak boleh mengkafirkan orang lain, itu pasti menafikan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu secara substansi bahwa yang melawan terhadap pemerintahan yang sah, mengajak destruktif, dan juga bertentangan dengan hubungan agama dan negara adalah bagian dari radikalisme. Tetapi saya pikir nanti bisa didefinisikan yang sesuai dengan keagamaan kita. Saya sebagai ketua pimpinan harian MUI dan yang membidangi dakwah dan ukhuwah, saya sampai sekarang belum pernah menerima undangan. Kemudian institusi kami biasanya dirapatkan di dalam rapat harian, itu tidak pernah membahas soal kriteria ini. Di komisi-komisi yang saya ketahui, di komisi fatwa, di komisi kajian, di komisi dakwah, saya belum mendengar kami membahasnya atau menerima permintaan pembahasan hal ini dari BNPT. Jadi sampai sekarang saya belum menerima. Jadi ketika menentukan tentang bagaimana kriteria radikalisme perspektif agama, itu adalah kewenangan kami. Kami biasanya mengeluarkan dalam bentuk apakah itu fatwa, apakah tausiah. Jadi bukan kami ini orang undangan, tetapi kami punya mekanisme dalam organisasi untuk membahas. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegelan gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadikan rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Baru-baru ini terjadi penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai
konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW. Lebih lanjut, publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus dihentikan sekarang juga karena sudah melanggar konstitusi. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini. Dahal jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Di pula dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PPM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.